Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karamah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara bahasa berarti kehormatan ataupun kemuliaan. Karamah juga sering diartikan sebagai kejadian luar biasa di luar logika dan kemampuan manusia yang luar biasa terjadi pada diri seseorang yang berpangkat sebagai waliullah. Lain halnya dengan mukjizat, yaitu sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya umatnya mau percaya dengan kebesaran Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mukjizat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan juga rasulnya. Beberapa kisah karamah yang paling terkesan yaitu tentang ulama-ulama karismatik Indonesia Nusantara. Maka berikut pada video kali ini akan kita bahas tentang 4 kisah karamah Mbah Mun yang bertemu Nabi Khidir hingga mobilnya berjalan tanpa harus memakai bahan bakar. Maka simak video ini dengan tuntas, maka akan kami bahas tentang karamah Mbah Mun. Ki Haji Maimun Zubair atau sering dikenal dengan Mbah Mun adalah seorang ulama karismatik Indonesia. Semasa hidupnya, ia menjadi seorang sesepuh di organisasi Islam Nahdlatul Ulama yang sangat dihormati oleh kalangan Nahdiyin. Mbah Mun lahir di Karangmangun, Sarang pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Dari jalur silsilah kakek, ia merupakan keturunan dari Sunan Giri. Mbah Mun dikenal sebagai ulama dan guru yang alim. Ia telah banyak melahirkan santri yang melanjutkan jejak-jejak perjuangannya di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu santri yang tersohor adalah Ki Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Ulama yang juga politikus ini wafat di Makkah yaitu Arab Saudi pada tanggal 6 Agustus 2019 pada hari Selasa. Pagi saat merayakan ibadah haji, ia ditutup usia dalam umur 90 tahun. Baru-baru ini ada kabar dari Makkah bahwa jenazah Mbah Mun utuh setelah dimakamkan selama 4 tahun lamanya di pemakaman Ma'la. Mbah Mun bukanlah orang biasa, ia adalah seorang waliullah yang banyak kisah-kisah karamah yang dapat dipetik hikmahnya. Mengutip dari laduni.id, maka berikut adalah 4 karamah kisah Mbah Mun yang luar biasa. Simak video ini sampai dengan tuntas agar tidak salah paham. Inilah 4 kisah karamah Mbah Mun bertemu Nabi Khidir hingga mobil berjalan tanpa harus memakai bahan bakar. Dahulu ketika Mbah Mun menjadi santri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, beliau pernah ditemui oleh Nabi Khidir alaihissalam. Maka itulah karamah Mbah Mun yang pertama bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Sekitar pada pukul 11 WIB, Mbah Mun merasakan seperti ada seseorang yang memanggil dan ternyata suara tersebut datang dari makam dekat pondok, dan ternyata di makam tersebut ada Nabi Khidir alaihissalam yang berpakaian seperti petani dan memakai caping. Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Mbah Mun, "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Kemudian Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali. Sama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun, Nabi Khidir lalu menghilang dan Mbah Mun kembali ke pondoknya lagi. Maka dari situlah Mbah Mun menjadi seorang pantai yang sangat luar biasa setelah Nabi Khidir berdoa kepada Mbah Mun. Nomor 2, Mbah Mun telah mengetahui tanggal wafatnya. Kisah Pak Sodikun, jamaah haji asal Tegarrejo, Magelang, Jawa Tengah. Ia diminta oleh kakaknya untuk sowan meminta berkah di hotel di mana Mbah Mun menginap.
Atas saran kakaknya tersebut, Pak Sodikun berencana sowan ke Mbah Mun setelah sholat Jumat. Setelah berhasil menemui Mbah Mun, Pak Sodikun pun menanyakan kepada Mbah Mun sampai kapan akan tinggal di Mekah. Mbah Mun pun menjawab dengan tegas. Dengan jawabannya, sampai tanggal 5. Pak Sodikun pun merasa janggal dengan jawaban dari Mbah Mun. Pasalnya, bagaimana mungkin beliau tinggal di Mekah sampai tanggal 5, sedangkan ritual ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriyah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Pak Sodikun pun berhusnuzon jika yang dimaksud tanggal 5 Mbah Mun adalah tanggal terakhir beliau berada di hotel tempat Mbah Mun menginap. Lalu menjelang subuh, hujan mengguyur kota Mekah. Pak Sodikun pun yang berangkat ke Masjidil Haram pun basah kuyup. Pak Sodikun merasa cuaca kali ini sangatlah aneh karena terjadi pada musim panas dan beberapa saat kemudian terdengarlah kabar wafatnya Mbah Mun. Pada tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 6 Agustus 2019, Mbah Mun bukan hanya meninggalkan hotel namun juga Mekah bahkan dunia dengan segala hiruk pikuknya. Nomor 3, menyembuhkan penyakit dengan air putih. Menurut Kiai Fadlolan, saat mengantarkan Mbah Mun dan istrinya ziarah ke makam Imam Syazili, mereka mampir ke sebuah mushola untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Selesai sholat, mereka mampir ke sebuah warung makan di sebelah mushola. Saat menunggu diantarkannya makanan, tiba-tiba datang ibu pemilik warung dengan membawa sebotol air minum serta minta Mbah Mun untuk mendoakan air tersebut serta suaminya yang sedang sakit. Setelah air tersebut didoakan, Mbah Mun bertanya, "Di mana suamimu?" Dari ibu pemilik warung. Kemudian ibu pemilik warung mengantarkan Mbah Mun ke tempat suaminya berada. Setelah sampai, Mbah Mun mendoakan dan mengoleskannya dengan air putih. Tak lama setelah itu, suami dari ibu pemilik warung berangsur-angsur pulih. Setelah selesai makan, Kiai Fadlolan, Mbah Mun, dan istrinya pun pamit untuk pulang dan ibu si pemilik warung pun menolak untuk dibayarkan. Ibu pemilik warung berterima kasih karena didoakan oleh Mbah Mun. Namun Mbah Mun tetap membayar semua makanannya. Mbah Mun benar-benar ikhlas menolong orang Mesir yang tidak dikenalinya tersebut. Nomor 4, mobil Mbah Mun berjalan tanpa bahan bakar. Dahulu Mbah Mun sering pergi ke Pasuruan dengan menaiki sebuah mobil. Mobil tersebut mudah sekali rusak. Maka saat melakukan perjalanan jauh di pertengahan jalan harus selalu berhati untuk melakukan servis mobil tersebut. Saat beliau dalam perjalanan pulang dari Pasuruan, sopir beliau berhenti di sebuah bengkel untuk memeriksa mesinnya. Ketika tukang bengkel tersebut memeriksa mobil tersebut, ia kaget dan menanyakan pemilik dari mobil tersebut. Dan sopir pun memberitahu jika itu adalah milik mobil Mbah Mun. Tukang bengkel pun menjelaskan jika saluran selang bensin mobil tersebut tidak tersambung, namun kenapa bisa berjalan. Tukang bengkel pun terheran-heran dengan keanehan tersebut. Kejadian tersebut pun tidak terlepas dari karomah yang didapatkan oleh Mbah Mun, sehingga mobil yang ditumpangi ataupun mobil yang dinaiki oleh Mbah Mun tersebut bisa berjalan meskipun tidak memiliki bahan bakar ataupun selang penyambung bahan bakar terputus dari bahan bakarnya. Sahabatku semua, itulah 4 kisah tentang karomah Mbah Mun, yaitu seorang ulama karismatik Indonesia Nusantara yang begitu alim dan juga bijaksana. Semoga dari kisah-kisah karomah Mbah Mun tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Dan jangan lupa kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum Mbah Mun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.